Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di sejarah Indonesia kelas 10 yang akan membahas tentang beberapa kerajaan-kerajaan. Sebenarnya saya lebih respect ketika kerajaan-kerajaan itu diganti menjadi nama kesultanan. Dan mungkin di soal-soal nanti, soal-soal ujian akan menggunakan nama kesultanan dibandingkan dengan nama kerajaan. Karena kalau kata kerajaan lebih identik pada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Sedangkan untuk kesultanan itu lebih identik dengan kesultanan atau kepemimpinan Islam di masa itu. Karena hampir sebagian besar nama-nama pimpinan kerajaan atau kesultanan itu adalah dipimpin oleh sultan. Berbeda dengan ketika kita mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Memang hampir sebagian besar menggunakan nama raja dibandingkan nama yang lain. Adapun untuk Islam menggunakan nama sultan. Seperti kemarin kita membahas ada Sultan Trenggono, lalu ada juga sultan yang lain, diantaranya adalah Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini kita lanjut pada Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram itu terletak di wilayah Yogyakarta dan sampai hari ini kesultanan tersebut masih bertahan dan memiliki umur yang cukup panjang dibandingkan kesultanan-kesultanan yang lain. Kalau kesultanan-kesultanan yang lain mungkin memiliki kekuasaan yang berada di bawah pemerintahan Indonesia, Republik Indonesia secara mutlak. Adapun Kesultanan Mataram ini merupakan kesultanan yang spesial. Karena saat ini masih berada dan masih eksis dipimpin oleh seorang sultan, bahkan gubernurnya pun adalah seorang sultan, yakni Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Sebelumnya dipimpin oleh ayahnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dimana ketika kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, makanya Yogyakarta itu disebut sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena ketika terjadinya penyatuan di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesultanan Mataram itu adalah kesultanan yang ditawarkan oleh pemimpin Republik Indonesia ketika itu apakah mau bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Maka setelah itu akhirnya mau menjadi bagian dari Republik Indonesia, dan hebatnya di bawah Kesultanan Mataram yang terdapat di Yogyakarta hari ini dan masih eksis, Kesultanan Mataram atau Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara setelah Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta lalu dipindahkan lagi ke Jakarta, dan itu terjadi pada agresi militer Belanda yang kedua kalau nggak salah. Nah, Kesultanan Mataram itu terletak di wilayah Kota Gede, sampai hari ini masih ada. Islam yang berada di Kota Gede cukup kuat masyarakatnya. Kemarin sempat ada sedikit insiden di mana ada orang Kristen kalau nggak salah atau orang non-Muslim, orang Nasrani yang pernah ingin dikubur atau dimakamkan di wilayah Kota Gede. Karena Kota Gede itu adalah tempat yang sangat kuat keislamannya, bahkan itu adalah pusat dari kekuasaan Kesultanan Mataram. Maka pernah ada kemarin itu, kalau nggak salah masih tahun kemarin, tahun 2019, itu pernah ada pengusiran atau pembongkaran atau permintaan agar orang non-Muslim atau orang Nasrani tidak dimakamkan di wilayah lingkungan masyarakat Kota Gede, walaupun dia tinggal di situ. Nah, itu sempat ramai di media massa. Coba antum bisa lihat di beberapa media-media, mungkin bisa googling, bahwasanya pernah ada penolakan terhadap jenazah atau mayat, bukan karena COVID ya, tapi ini udah lama, tahun 2019, yang dilakukan oleh masyarakat Kota Gede terhadap salah satu umat Kristiani ketika itu. Nah, kita kembali flashback kepada sejarah bahwasanya kekuasaan Mataram itu tadinya merupakan sebuah wilayah yang dihadiahkan oleh Kesultanan Demak ketika itu dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Konfliknya kemarin sudah selesai ya, bahwasanya ketika terjadi konflik di wilayah Kesultanan Demak, maka masing-masing memiliki peran berbeda-beda, dan termasuk diantaranya adalah Ki Ageng Pemanahan ya. Ki Ageng Pemanahan itu diberikan tanah oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, dan Sultan Hadiwijaya sendiri memindahkan kekuasaan Kesultanan Demak menjadi Kesultanan Pajang. Dan itu pun masih terjadi konflik lagi hingga akhirnya terjadilah
penundukan-penundukan dan juga penumpasan-penumpasan seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, akhirnya kerajaan Pajang kepada Ki Ageng Pamanahan yang telah membantunya memenangkan melawan Arya Penangsang ya. Antum bisa lihat di buku Mandiri halaman ke-89. Nah, karena kekuasaan Mataram itu sampai dengan hari ini masih eksis, maka agak spesial juga. Tadinya wilayah Kesultanan Mataram itu sampai dengan wilayah Keraton Surakarta. Jadi ada dua wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Mataram. Yang pertama adalah Kesultanan Yogyakarta sendiri, Ngayogyakarta Hadiningrat, dan juga yang nomor 2 itu Kasunanan Surakarta. Ya, cuman akhirnya karena melalui adanya perjanjian Giyanti ketika itu yang dilakukan oleh Belanda, di mana terbagi dualah kekuasaan Mataram ketika itu, ada yang Mataram Solo atau Mataram Surakarta, dan ada yang nomor 2 adalah Mataram Yogyakarta. Cuma kedua ini masih memiliki keturunan yang sama, yaitu masih sama-sama Trah Mataram, sehingga mereka-mereka yang wafat di wilayah Kasunanan Surakarta Solo itu masih tetap diperkenankan untuk dimakamkan di makam raja-raja yang ada di wilayah Imogiri Bantul. Di mana Imogiri Bantul ini merupakan wilayah kekuasaannya Kesultanan Mataram. Sehingga akhirnya mereka diminta oleh wilayah Mataram itu sendiri untuk tetap diperkenankan dimakamkan di wilayah makam para raja-raja yang ada di wilayah Imogiri. Karena tadinya merupakan satu Trah Mataram yang sama, walaupun terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Ada beberapa raja-raja yang terkenal. Yang paling pertama adalah Ki Ageng Pamanahan, karena Ki Ageng Pamanahan adalah sultan yang pertama yang diberikan kekuasaan dan kewenangan oleh Jakatingkir untuk mengelola sebuah daerah di wilayah Mataram tadi itu. Tadinya memang berada di wilayah Kesultanan Demak. Cuman akhirnya Kesultanan Demak pun akhirnya memberikan otoritas khusus kepada Ki Ageng Pamanahan untuk mengelola wilayahnya. Ya, maka beliau mendapat gelar sebagai Ki Ageng Mataram. Lalu yang berikutnya diteruskan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram. Kemarin itu kita bahas bahwasanya Sutawijaya itu adalah orang yang ditunjuk atau yang dipilih, atau dia adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan yang diminta untuk merebut tahta Pajang. Ya. Tahta Pajang ketika itu. Jadi ribut antara Jakatingkir dengan Pangeran Benowo, dan Pangeran Benowo berusaha untuk mendapatkan tahtanya Pajang, lalu akhirnya dibantu oleh putra Ki Ageng Pamanahan. Padahal tadinya tanah yang diberikan oleh atau tanah yang dikuasai oleh Sutawijaya ini tadinya diberikan oleh Jakatingkir yang sekarang yang di kemudian hari diperangi sama dia. Jadi memang konfliknya itu sangat ruwet, sama seperti kekuasaan kerajaan Singosari sebelumnya. Kesultanan Mataram semasa pemerintahannya itu sampai dengan wilayah Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh itu di wilayah Sunda kecil ya, di wilayah Sunda, khususnya di wilayah Tasik, di wilayah Majalengka, dan di wilayah Indramayu dan Cirebon sekitarnya itu. Jadi cukup besar juga wilayah Trah Mataram ketika itu. Sampai juga sampai ke wilayah Pasuruan. Lalu yang berikutnya digantikan oleh Raden Mas Jolang. Ya, Raden Mas Jolang bergelar Panembahan Sedo Krapyak karena dia diwafatkan di wilayah Krapyak ketika itu. Dan sampai hari ini Krapyak merupakan tempat pesantren yang cukup besar, namanya Pesantren Krapyak. Salah satunya karya dari Pesantren Krapyak yang paling terkenal adalah menuliskan kamus bahasa Indonesia Arab yang dikenal dengan nama Kamus Al-Munawwir, yang ditulis oleh Ahmad Warson Munawwir, di mana Ahmad Warson Munawwir itu termasuk salah satu sesepuh atau pendiri dari pesantren yang ada di wilayah Krapyak, Yogyakarta. Jadi memang Islam di Yogyakarta sangat kuat pengaruhnya. Bahkan sejak zaman setelah Mataram itu berlangsung, maka dipilihlah Yogyakarta sebagai tempat lahirnya Muhammadiyah, dan sampai hari ini hubungan antara Sultan Mataram dengan Muhammadiyah sangat erat. Dan kita mengetahui bahwasanya Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang besar dan tumbuh di Yogyakarta sampai dengan hari ini. Raden Mas Jolang itu banyak daerah-daerah yang ingin melepaskan diri, tapi akhirnya dipertahankan, dan termasuk diantaranya Raden Mas Jolang membuat sebuah kompleks pemakaman khusus bagi wilayah Trah Mataram di Kota Gede sebelum akhirnya dipindahkan ke Imogiri Bantul. Raja terbesarnya adalah Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Ransang. Ya, ini adalah raja terbesar, raja terhebat.
yang diberi gelar sebagai Sultan Agung. Di masa Sultan Agung inilah Mataram melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda ketika itu. Lawan yang dipilih itu adalah Jan Pieter Zoon-Koen. Kalau antum pernah lihat film yang dibuat oleh suaminya Zaskia Adiameka, Hanung Bramantyo, itu sempat bikin film epic, bioepic ya, film sejarah yang judulnya Sultan Agung. Di situ ada sedikit nuansa di mana Sultan Agung berperang dengan Jan Pieter Zoon-Koen dan salah satu strateginya mengalirkan mayat-mayat Kesultanan Mataram itu ke wilayah Jakarta atau Batavia ketika itu, karena memang ambisinya cukup besar yang dilakukan oleh Sultan Agung, yaitu menaklukkan Jayakarta untuk menjadi bagian dari wilayah Mataram. Namun dikatakan gagal karena kekuatan Jan Pieter Zoon-Koen cukup kuat kala itu. Tapi yang menarik adalah orang-orang Mataram ketika itu mereka sempat singgah di satu wilayah di Jakarta Timur yang kita kenal sebagai nama Matraman. Nama Matraman itu adalah tempat di mana ketika itu orang-orang tentara-tentara Mataram itu sempat singgah sebelum menaklukkan pusat kota Jayakarta. Dan mereka tinggal di sana dan banyak tinggal di sana, bersentuhan dengan masyarakat sana karena banyak tentara-tentara di sana. Karena kita kan seringkali lihat bahwasanya untuk menempatkan sesuatu kita seringkali menambahkan imbuhan an ya. Nah, banyak tentara Mataram yang tinggal di sana disebutlah Mataraman. Lalu orang tersebut menyebutnya sebagai daerah yang kita kenal hari ini sebagai Matraman karena tadinya wilayah tersebut merupakan wilayah tempat tentara-tentara Mataram singgah dan bersiap untuk menyerang Jayakarta di kemudian hari. Nah, dari sinilah Sultan Agung juga memberikan gelarnya yang cukup besar, namanya Sultan Agung Hanyokro Kusumo Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Dan akhirnya diteruskan sampai dengan Hamengkubuwono yang sekarang itu, Sultan Hamengkubuwono, dengan nama Khalifah fil Art. Pokoknya panjang lah gelarnya Sultan Mataram itu. Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama dan yang lain sebagainya. Nah, kebijakan-kebijakannya adalah memperluas wilayahnya sampai dengan ke wilayah Jawa Barat sebagian besar yang dilewati ketika oleh pasukan Mataram, dan juga sampai ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ke wilayah Madura. Ya. Melakukan serangan ke Batavia. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ya, Sultan Agung membuka lahan pertanian di Kerawang dan Bekasi. Makanya ada jalan Sultan Agung kan antara Kerawang sama Bekasi itu. Itu adalah bekas napak tilas orang-orang Mataram ketika itu. Kalau nggak salah jalannya itu jalan ruas Terminal Bekasi sampai ke arah Tambun, itu ada namanya Jalan Sultan Agung. Terus yang selanjutnya adalah menciptakan penanggalan Jawa. Di masa Sultan Agung inilah dibuat penanggalan Jawa. Ya, ada Pon, Pahing, Legi, terus Suro namanya harinya Pon, Pahing, Legi, Kliwon. Ya, itu adalah hari-hari yang dibuat oleh Sultan Agung. Terus yang menarik adalah adanya konflik yang terjadi sepeninggal kejayaan masa Sultan Agung. Ya, namanya sebuah kekuasaan tentu tidak akan abadi atau langgeng selamanya. Maka penerus-penerus dari Sultan Agung itu cukup buruk keadaannya. Khususnya ketika dipimpin oleh Amangkurat. Amangkurat itu adalah pelanjut dari Sultan Agung. Di bawah kekuasaan Amangkurat ini tadinya Sultan Agung sangat mewanti-wanti dan sangat berhati-hati terhadap sepak terjang orang-orang Belanda ketika itu yang ingin menguasai wilayah Mataram. Tapi ketika di masa Sultan Sultan Amangkurat I ini dibukalah pintu fitnah, yakni masuknya kekuasaan Belanda, dan jadilah orang-orang Belanda memanfaatkan wilayah Mataram. Dan mulai saat itu diacak-acaklah kekuasaan Mataram oleh kekuasaan Belanda ketika itu. Ya, dia berpihak kepada Belanda, mengizinkan Belanda untuk mendirikan benteng dan memindahkan ibu kota Mataram yang tadinya berada di wilayah Kota Gede dipindahkan ke wilayah Pleret. Pleret tuh di wilayah Yogyakarta juga yang kita kenal sebagai daerah penghasil gerabah, ya, tanah liat dan yang lain sebagainya. Pada masa pemerintahannya juga terjadi banyak pemberontakan, di antaranya pemberontakan yang terjadi di masa Trunojoyo. Ini panjang ceritanya ya, dari Madura. Akibat pemberontakan ini Amangkurat I kemudian bersekutu dengan VOC. Ya. Amangkurat I konon dikatakan dia punya istri yang banyak ya, dan pernah dia mengumpulkan kurang lebih 100 atau dikatakan 100 atau 1000 ya
santri dan juga para kiai untuk dibunuh di lapangan Pleret. Ya. Dan pernah juga dia mengusir anaknya yang di kemudian hari akan meneruskan Kesultanan Mataram itu sendiri, yakni Amangkurat II. Tadinya Amangkurat II itu diharapkan dapat melakukan pemberontakan kepada bapaknya. Dan Amangkurat II juga pernah melakukan sabotase karena istri bapaknya banyak. Lalu suatu ketika dia pernah melakukan sabotase untuk membunuh dan memberikan racun kepada salah satu istri bapaknya yang paling dicintai. Maka istri bapaknya dicintai itu meninggal dan diketahui bahwasanya ini berada di bawah sabotasenya Amangkurat yang kedua, anaknya. Maka Amangkurat yang kedua itu diasingkan ke wilayah Jawa Barat. Saya agak lupa apakah di wilayah Garut dan yang lain sebagainya. Tadinya para kiai dan para ulama berharap bahwasanya Amangkurat II ini dapat digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan kekuasaan bapaknya, yaitu Amangkurat I. Tapi ternyata di kemudian hari, karena bapaknya sudah mulai sadar, justru malah berbalik arah. Amangkurat II kembali dipanggil ke kerajaan dan akhirnya diangkat oleh bapaknya sebagai pengganti bapaknya. Dan lagi-lagi Amangkurat II juga cenderung sangat berpihak kepada VOC. Ya, penggantinya adalah Amangkurat III. Jadi ketika masa Amangkurat ini banyak hal-hal di mana keganjilan-keganjilan Kesultanan Mataram itu semakin mundur, diajak bekerja sama dengan VOC dan semakin jauh dari kejayaan yang diharapkan oleh pendahulu-pendahulu kesultanan tersebut. Ya. Maka di masa pemerintahan Pakubuwono ketiga terbagilah dua wilayah tadi yang kita bahas, yaitu Yogyakarta dan Surakarta melalui perjanjian Giyanti. Itu ada di halaman 91, di mana VOC itu menunggangi sultan-sultan yang berada di wilayah Surakarta untuk melakukan bugot, untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Mataram Jogja. Pecahlah dan terjadilah pemisahan sampai dengan hari ini. Dan konon dikatakan bahwasanya kesultanan yang dimiliki oleh Surakarta atau Kesunanan Surakarta tidak lebih langgang, tidak lebih baik dan tidak lebih bagus dibandingkan dengan Kesultanan Yogyakarta yang hari ini sedang berjaya, sedang memimpin. Kesultanan Yogyakarta itu sempat 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu sempat mengalami krisis ekonomi, bahkan sampai tidak bisa membayar listrik di wilayah keratonnya itu sendiri. Dan kalau kita lihat memang keratonnya kurang terawat. Kalau antum jalan-jalan ke wilayah Surakarta itu masih ada peninggalan Kesultanan Surakartanya itu, dan tidak begitu punya prestis lagi dibandingkan dengan Kesultanan Yogyakarta sebelumnya. Terus selanjutnya kehidupan sosial ekonomi, karena itu merupakan wilayah yang tidak berada di pinggir laut, jadi otomatis kerajaannya atau kesultanannya itu bersifat agraris. Jadi sangat amat mengandalkan pada hasil bumi, yaitu persawahan. Di antaranya beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Kehidupan budayanya yang paling menarik adalah tadi itu berhasil meninggalkan kalender Jawa yang sampai hari ini kita kenal. Makanya nanti lebarannya orang-orang Jawa beda dengan lebarannya orang-orang kita seperti yang kita ketahui hari ini. Lebarannya orang-orang Jawa itu adalah mereka biasanya Idul Fitri dulu. Tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 2 Syawal mereka tetap berbuka. Tanggal 3 sampai dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin tanggal 8 atau tanggal 9 Syawal itu mereka baru mengadakan lebaran. Itu biasanya ngalap atau membawa tumpeng yang besar. Itu lebarannya orang Jawa itu. Jadi mereka 2 hari atau 1 hari. Idul Fitri kan sebenarnya 1 hari selesai. Tanggal 1 Syawal. Lalu di tanggal berikutnya mereka memilih puasa Syawal terlebih dahulu, 7 hari 1 pekan. Dan setelah Syawal itulah baru mereka mengadakan lebaran. Terus mereka juga menjadikan kalender Muharram, kalender Hijriyah sebenarnya patokannya sebagai kalender penanggalan Jawa. Kalau orang-orang kita disebut sebagai Muharram, maka orang-orang Kesultanan Mataram itu menggunakan nama Suro. Maka 1 Muharram sama dengan satu Suro. Muncul juga beberapa karya-karya sastra yang lain, di antaranya sastra Gending. Pada masa ini pula juga tumbuh kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, Buddha, dan Islam. Karena ketika itu masih cukup kental ya pengaruh wilayah kerajaan-kerajaan Hindu yang masih ada sisa-sisanya sampai dengan masa Kesultanan Mataram itu berjaya. Dan yang paling penting itu ada tradisi yang kita kenal dengan nama tradisi sekaten. Sebetulnya ini mengambil nama dari Syahadatain. Lagi-lagi seperti nama Mataram, jadi Matraman.
maka sekaten pun namanya berubah menjadi syahadatain, yaitu wujud akulturasi di mana syahadatain ini menjadi sebuah budaya sampai hari ini yang mereka lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat kita bahas tentang Sultanan Mataram. Terus jangan lupa kita nanti akan menghadapi PAT, penilaian akhir tahun. Saya masih agak kurang tahu tanggalnya tanggal berapa. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwasanya soal-soal yang akan saya berikan tentunya pilihan-pilihan ganda yang ada di buku mandiri. Jadi pelajari dan perhatikan dengan baik-baik soalnya. Yang gampang-gampang aja lah, insya Allah antum akan dapat nilai yang bagus. Yang penting soal-soal yang diberikan ketika PJJ itu dikerjakan, karena itu juga menambah poin untuk penilaian-penilaian yang akan diakumulasikan. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat, tetap istiqomah dan tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa birrul walidain kepada kedua orang tua antum. Mudah-mudahan juga kita bisa kembali di waktu dan kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.